Kalau ibaratnya tempat wisata atau kuliner itu kita bilangnya hidden gem. Nah, ini adalah sebuah SUV hidden gem. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena bisa gue jamin kalian bakal sulit untuk menemukan mobil ini di jalanan. Karena untuk belinya pun nggak semuanya bisa, alias harus pre-order atau on the spot. Nah, inilah dia. Nah, inilah dia Toyota Corolla Cross HEV yang baru. Kalau misalnya kalian lihat nih pasti kok beda banget gitu ya. Memang secara tampilan dia wajahnya yang paling kelihatan banget beda, terutama kalau kita bandingin sama yang versi GR Sport yang memang punya tampang jauh lebih gahar, jauh lebih sporty ya. Dia ada body kit juga, grillnya juga gede. Sementara ini tampil lebih minimalis, lebih futuristis, tapi tetap enak untuk dilihat. Dan pastinya ada emblem biru yang menandakan ini adalah sebuah mobil elektrifikasi alias hybrid. Bagian sampingnya juga tampak nggak monoton dan dia punya perpaduan antara bodi dan kaki-kaki yang menurut gua cukup proporsional ya. Dia pakai pelek 18 inci 225/50. Terus udah gitu juga yang bikin dia jadi jauh lebih maskulin itu karena warnanya. Ini orang banyak yang bilang grey nardo atau apa lagi ya. Ya warna paralon lah. Nah, bagian belakangnya juga menurut gue cukup enak dilihat dan juga sporty ya, apalagi bagian bumpernya gitu. Ini pas lah, maksud gue nggak terlalu lebay kayak yang versi GR Sport. Nah, uniknya, kalau kita lihat emblem-emblemnya itu, Corolla itu dikecilin, yang gede itu malah crossnya gitu. Memang ya, ini yang ditongolin adalah sebuah SUV-nya ya, Corolla yang ditinggiin, yang digedein gitu. Terus, dia juga udah punya power back door, ini yang bikin perjalanan kemarin atau aktivitas kemarin selama mudik tuh jadi jauh lebih praktis karena dia udah 5 penumpang, dimensinya juga dia sebenarnya nggak kecil-kecil banget. Dan jadi ada ruang bagasi yang menurut gua ini gede banget, udah gitu juga bagian bawahnya ini masih diisi sama ban serep dan toolkit lainnya gitu ya. Dan semuanya jadi praktis berkat adanya ya fiturnya sekarang udah banyak di mobil-mobil kekinian. Nah, ini sektor mesinnya, hybrid. Jadi kenapa gue pilih hybrid ketika mudik ini belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Walaupun sekarang mobil listrik tuh udah banyak banget gitu ya. Justru karena udah banyak. Jadi akhirnya ketika momen-momen peak time kayak mudik atau momen-momen lebaran kayak gitu tuh SPKL udah hampir bisa dipastikan nggak ada yang kosong. Itu bikin mobil listrik kok jadi ribet ya, susah ngecasnya. Nah, hybrid ini ngasih solusi. Jadi lo nggak perlu khawatir kalau misalnya SPKL lu penuh, juga nggak perlu sering-sering ke SPBU karena dia efisien banget. Dia pakai mesin 1800 cc, ini sebenarnya platform yang mirip sama Toyota Prius ya. Tenaga gabungannya antara motor listrik sama bensinnya itu sekitar 141 horsepower dan torsinya 171 Nm. Memang dari kertas ini masih di bawah sama SUV-SUV yang kebanyakan, tapi secara impresi berkendara, Toyota men. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam kabinnya. Ini berasa di mobil cabriolet ya, karena bagian atasnya tuh gue pikir kebuka gitu ya. Ternyata dia ada panoramik yang gede banget sampai ke belakang. Ini gokil sih. Sebuah gimmick yang oke lah. Dan sayangnya dia panoramik doang, jadi bukan sunroof. Oke, kita lanjut. Biar nggak panas kita nyalain dulu. Nah, nggak ada bedanya sama mobil EV ketika mobil hybrid tuh dinyalain. Dan baterainya masih mencukupi, dia bakal mode EV-nya yang aktif. Kayak sekarang hampir nggak ada suara gitu ya. Setir-setirnya, desain layout dashboardnya sebenarnya menurut gue ini nggak terlalu baru-baru banget, tapi tetap enak dilihat gitu ya, dan khas banget dari sebuah Toyota. Di sini juga dia udah empuk-empuk enak gitu ya, dashboardnya agak ke belakang gini, tapi nggak mengurangi space yang ada di dalam mobil ini. Mungkin karena dia secara dimensi lumayan luas, jadi Toyota masih bisa bermain-main dengan banyak aksen-aksen yang nggak khawatir untuk makan tempat lah gitu ya. Termasuk kayak ini nih, dia layarnya juga jadi sekarang makin gede dan nggak ngalangin visibilitas, walaupun memang agak terbatas ya. Kalau misalnya ini bisa lebih rendah lagi atau bisa lebih terintegrasi sama dashboardnya, itu bakal lebih cakep lagi, lebih ganteng lagi gitu. Nggak kayak gini kesannya jadi kayak maksa. Setirnya juga dia enak, udah bisa tilt dan teleskopik. Banyak tombol-tombol termasuk untuk pengaturan ADAS, jadi nggak perlu pakai yang GR Sport yang versi standar ya, kayak sekarang pun juga dia udah terintegrasi sama ADAS yang enak banget dipakainya gitu, karena dia memang jauh lebih dewasa daripada ADAS, apalagi kayak ADAS pabrikan Cina kayak gitu ya, yang masih bikin kaget, kadang ngerem sendiri apa, kadang malah jadi bikin celaka. Nah, sementara ini
dari kemarin gue cobain enak banget dan apa ya, manusiawi banget gitu. Dia nggak bikin kaget, dan kalau misalnya kayak lagi cruise control adaptifnya aktif itu, kita kan ada space jarak nih. Nah, ada mobil yang nyalip ke sini tuh dia nggak langsung bereaksi secara berlebihan, jadi memastikan mobil tetap aman dan jarak juga tetap terukur lah. Nah, ini gaya banget ngomong kayak gitu. Cuman sayangnya nggak kayak yang versi GR Sport, di sini tuh nggak ada pedal shift, tapi no problem banget menurut gua, karena memang ini ditujukan untuk sebuah kenyamanan dan eleganitas ya, bukan sporty kayak saudaranya itu. Terus apalagi ya, ada wireless charging di sini. Nah, ini juga gue suka, dia masih berupa tuas kayak gini. Di depannya ada drive mode ya, ada sport, ada power, eco, dan juga normal. Sementara mode EV-nya sendiri juga ini bisa diaktifin. Jadi kalau baterainya masih full atau apa, dia bisa berjalan cuma pakai listrik. Udah gitu ada stability control. Terus parkir elektrik sama auto hold standar lah, 2 cup holder. Nah, ini sayangnya ini kecil banget ya. Menurut gue kurang gede di bagian laci sininya, tapi untuk sandaran tangan ini cukup enak karena bisa digeser maju mundur, jadi makin berasa nyaman gitu ya. Joknya juga kulit, pengaturannya elektrik, walaupun di sebelah sini masih manual, tapi ya memang ini driver oriented mungkin si mobil. Sementara untuk posisi berkendaranya juga, posisi duduknya ini cukup enak, joknya cukup enak, di settingnya juga gampang karena dia elektrik. Pandangan ke depan, samping, bahkan nih hal kecil kayak gini aja, pilar di sini, ini tuh ngebantu banget ketika kita ada di jalan-jalanan yang lebih kompleks dan akhirnya jadi nggak ada blind spot, atau bukan nggak ada ya, mengurangi ini. Hal kecil yang menurut gua cukup oke, dan ini beneran jadi detail yang diperhatiin sama Toyota di mobil ini gitu. Hasilnya ya selama perjalanan nggak cuma kenceng, irit BBM, dan juga pastinya nyaman dengan kapasitas 5 penumpang, space-nya segede kayak gini. Terus udah gitu peredaman kabinnya juga kedap, audionya oke, konektivitasnya mantap, pokoknya gitulah. Nah, asiknya lagi, salah satu fitur yang menurut gue berfaedah banget ketika mudik adalah dia bisa baca e-money. Jadi ini mengantisipasi kita bikin macet gara-gara e-money kita kurang saldonya atau apa ya. Ada 2, sini ada BCA dan juga Mandiri. Ini sekarang gue ada kartu Mandiri, kita cobain ya, tempel di near the NFC area. Ini kalau nggak salah di sebelah sini nih. Nah, tuh 23.000 habis dipakai mudik. Tapi ini berguna banget, jadi lo bisa ngecek sebelum masuk ke gerbang tol, oke nggak? Nah, ini bagian belakangnya menurut gua cukup lega ya, karena memang ya secara space dia bukan SUV kecil gitu, asik sih. Udah gitu juga kalau panoramik dibuka, jadi kesan luasnya itu jadi makin lebih berasa gitu. Terus di sini juga ada sandaran tangan yang kenapa nggak dikasih ini gitu ya, pegangan, jadi lebih gampang. Tapi secara fungsinya oke, empuk, ada 2 cup holder. Terus udah gitu juga di sini AC-nya tetap berasa nyaman juga. Paling untuk urusan soket itu masih agak kurang banyak menurut gue ya. Di sini memang ada nih 2 Type C, sama satu lagi di head unit situ. Tapi memang ya oke lah secara ini, tapi secara letak itu jadi kayak secara estetika jadi kurang gitu, karena kabel jadi berantakan. Harusnya bisa lebih diinin lagi lah. Tapi secara overall ini bagian luarnya, bagian belakangnya oke, walaupun lantainya nggak rata banget, tapi tetap enak dipakai. Dan balik lagi, mudik tuh nggak melulu kapasitas penumpangnya banyak, tapi gimana caranya semua penumpang dalam kabin itu nyaman. Nah, sekarang bakal gue kasih tahu gimana impresi berkendara ketika gue pakai mobil ini selama mudik lebaran kemarin lah ya gitu. Jadi secara overall ini mobil sebenarnya enak banget, walaupun dia sebuah SUV ya, tapi nama Corolla itu nggak cuma sekedar penamaan doang. Memang ada DNA dari Corolla di mana handlingnya itu beneran fun to drive banget. Dia punya suspensi yang mungkin nggak sekeras dan nggak sesporty yang versi GR Sport, tapi justru ini yang bikin mobil ini tuh jadi punya pembeda yang jelas. Dia cukup nyaman gitu, dibandingkan suspensinya tuh empuk dan nggak bikin penumpang tuh pada protes gitu sepanjang perjalanan. Tapi ketika harus ngebut pun atau juga bermanuver belok dalam keadaan yang sedikit kencang aja, ini tetap nurut dan enak untuk dikendalikan. Ini gue salut sama handlingnya yang tetap mempertahankan DNA Corolla walaupun sebuah SUV dan nggak ada embel-embel GR Sport. Udah gitu, urusan performa dengan di atas kertas ya 1800 cc, tenaganya itu 141 horsepower dan torsi 171 Nm. Memang di atas kertas kayak kesannya tuh kayak pas-pasan, tapi kalau kita
pakai di jalanan dan kalian harus ngerasain sendiri, sangat-sangat menyenangkan. Ini mungkin berkat motor listriknya yang ngebantu, apalagi kalau dalam kondisi stop and go kayak sekarang ini, kita nggak bakal ketinggalan dan nggak bakal kehilangan tenaga sama sekali gitu ya. Itu enaknya, dan asiknya lagi karena ini hybrid, jadi konsumsi bahan bakarnya juga cukup irit. Jadi secara overall dia punya handling yang asik, fun to drive, juga punya performa yang mumpuni, cuma tetap irit bahan bakar. Gokil sih ya. Oke, jadi setelah gue coba sekitar 2 minggu selama momen lebaran, dan ternyata memang benar kalau ini adalah sebuah SUV hidden gem. Jadi jarang kelihatan gitu, orang juga banyak yang nggak tahu mungkin ya. Padahal ternyata Toyota Indonesia tuh menjual sebuah Toyota Corolla Cross gitu ya. Dan untuk harganya, ini juga belinya pre-order gitu ya. Berapa harganya? Target 605 juta sampai 650 juta. Wow, 600 jutaan untuk sebuah SUV yang menurut gua ini bakalan eksklusif ya, karena memang nggak bisa banyak-banyak di jalanan. Menurut kalian kayak gimana? Coba komen-komen aja. Apakah memang benar si Corolla Cross ini beneran jadi suatu SUV yang potensial dan nggak pasaran di jalan atau gimana ya? Coba aja komen lah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua pamit, peace.